semua yang ada di ruangan ini pasti akan setuju dengan yang disampaikan oleh rekan-rekan dari Pol. Yang pertama, manusia ketika berada di dalam rahim dan kemudian melahirkan, dia adalah yang kosong. Dia belum diisi. Ketika dia semakin besar, maka penonton harap tenang. Keluarga akan mengisi, lingkungan akan mengisi. Itulah inti dari teori tabula rasa. Manusia dari kecil akan diisi oleh keluarga. Kemudian dalam tingkat yang lebih besar, lingkungan yang lebih luas, manusia akan diisi. Dari sini awal timbul mula kejahatan. Seorang kriminolog Amerika, Edwin R. Sutherland, mengatakan dalam teorinya yang berjudul asosiasi diferensial pada poin yang pertama bahwa kejahatan dan perilakunya itu adalah dipelajari. Dikaitkan dengan teori tabula rasa, maka sudah jelas dipelajari dari keluarga ataupun lingkungannya. Demikian penyampaian. Seluruh mungkin rekan-rekan mahasiswa yang ada di ruangan ini akan setuju atau pendapat mungkin dari bahwa bayi sekarang ada yang dilahirkan di luar rahim. Sampai sekarang saya tidak tahu itu apakah ada benar bayi yang lain di luar rahim. Bahkan bayi tabung sekalipun itu bukan berada di tabung, tapi tetap di rahim. Cloning sekalipun seperti itu. Jadi pertemuan antara ovum dan sperma tetap ditanamkan di dalam rahim, jadi bukan ditanam di dalam tabung. Mohon izin. Kemudian saya tetap berpegang teguh bahwa faktor lingkungan di sini sangat berpengaruh. Sebesar apapun penyimpangan gen yang ada, misalnya dijelaskan tadi Jacob syndrome bahwa XYY kayak, bahkan ketika XYY kalau tidak ada faktor penyebab sekalipun, saya pikir tidak akan terjadi misalnya penyimpangan. Faktor penyebab di sini bukan hanya manusia. Environment tuh milieu itu sangat luas. Bahkan cuaca sekalipun bisa mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat. Jadi kita jangan berpatokan bahwa lingkungan di sini adalah orang, saya, tapi banyak sekali. Jadi kesimpulannya adalah sebesar apapun, saya ulangi lagi, sebesar apapun. Kalau sekarang hanya disebutkan hanya 1%, jadi aku bilang 1%. Bahkan nanti ketika menjadi 50% sekalipun, ketika di situ tidak ada trigger atau faktor penyebabnya, saya pikir tidak akan terjadi apa-apa. Terima kasih. Terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada saudara moderator. Sebelumnya kita berikan aplaus. Baik, kedua kelompok peserta sangat antusias dengan pelaksanaan debat akademik ini. Ya. Jadi kami selaku tim juri memberikan apresiasi kepada kedua peserta ini, baik kepada 67 maupun kepada 70 sindikat PAL. Untuk 70 sindikat PAL, biarpun mata kuliah kronologi belum habis, ya, tapi Anda sudah bisa menyajikan, ya, apa-apa saja yang Anda terima pada saat kuliah metodologi pada saat debat ini. Jadi kita memberikan apresiasi dulu, ya, memberikan presentasi, tanggapan kepada lawan pokoknya. Walaupun mata kuliahnya belum selesai. Mudah-mudahan nanti pada saat ujian itu yang keluar. Kalau memang pada saat ujian itu yang keluar, tolong penyampaiannya diperbaiki, ya, dipertajam. Nah, untuk 67, ya, Anda mungkin karena pengalaman sudah lebih banyak di sini, ya, PTK, karena sudah ada skripsi tadi sudah selesai. Nah, mungkin secara pengalaman Anda diunggulkan, ya, karena pengalaman. Mungkin saja mereka nanti pada saat sudah seperti Anda, mungkin pengalamannya mungkin lebih dari saudara. Itu apa yang Anda sajikan pada saat debat ini, ya, menurut saya berkaitan dengan data, berkaitan dengan teori,
berkaitan dengan empiris secara ilmuwan sudah Anda sajikan secara update, data yang baik ya. Cuman masalahnya yang ditanggapi oleh angkatan 70 Sindikat IPA belum secara utuh menanggapi apa yang disampaikan oleh 67. Tapi nggak ada masalah, itu pengalaman ya. Jadi untuk ke depan, yang pertama ada debat lagi, agar di debat itu sesuai dengan fokus pembicaraan yang disajikan. Dan patahkan dengan argumen-argumen yang berkaitan dengan data yang sudah diuji kebenarannya. Tetapi secara keseluruhan ya, yang dilakukan oleh dua peserta ini sudah berjalan dengan baik ya. Mungkin secara mendalam, secara teoritis mungkin akan disampaikan oleh rekan kami dari Pak Supardi. Silakan. Baik, terima kasih moderator, terima kasih para peserta, terima kasih Pak Adit. Dari hasil debat yang terjadi tadi, satu hal yang perlu kita ingat adalah bahwa dalam ilmu pengetahuan kita tidak bisa lepas dari paradigma. Karena itulah ilmu sosial, beda dengan ilmu alam. Kalau ilmu alam tidak ada paradigma, 1+1 dimanapun sama. Tapi di ilmu sosial kita amat dibatasi oleh paradigma. Oleh karena itu, pada saat kita berdebat dalam satu paradigma, bantahlah dengan paradigma yang sama. Jadi kalau kita mau membantah, menggunakan paradigma yang sama. Kenapa demikian? Karena penjelasan tentang kejahatan tidak pernah bisa dijelaskan oleh satu teori tunggal. Penjelasan kejahatan selalu menggunakan multifaktor. Oleh karena itu, kalau argumentasi dari pendekatan biologi mengatakan ada pengaruh faktor biologi terhadap munculnya kejahatan, maka harus dibantah dalam perspektif biologi yang sama, yang mengatakan bahwa ada riset-riset terakhir biologi yang mengatakan tidak ada pengaruh terhadap kejahatan dari faktor biologi. Jangan menggunakan paradigma yang lain. Kalau kita akan mengatakan menurut teori lingkungan yang berpengaruh itu lingkungan, ya kita tarik menarik